Kepada Bapak Joko Widodo, ya, kita ini kan semua akan mati, akan meninggal dunia. Dan ketika mati pun bukan berarti masalahnya selesai, enggak, ya. Masalahnya justru mungkin menjadi rumit kalau ketika mati tak cukup bekal kita, ya, untuk menghadap malaikat maut, ya. Nah, nanti apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Oleh karenanya, ya, sebelum mati, ya, sebaiknya mari kita sama-sama introspeksi diri dan bertobatlah kita, ya. Ini saling mengingatkan, sesama anak bangsa kita saling mengingatkan, ya. Jadi Pak Jokowi ini kan cukuplah dihujat sama masyarakat, ya. Ingat ya teman-teman, saya tidak membenci beliau secara pribadi, ya, dan tidak bermaksud menyerang. Ingat, tidak bermaksud menyerang. Tapi terbayang oleh saya kalau persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi oleh Pak Jokowi itu nggak selesai di dunia, nanti masalahnya nanti di akhirat, ya. Di akhirat nantilah itulah masalah yang lebih mengerikan kalau kita bilang. Karena apa? Karena kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kemudian sudah pastilah, ini sudah pasti 100%, hakul yakin kita semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan semua perbuatan-perbuatan kita selama di dunia. Ya, apa saja yang pernah kita lakukan dan apa saja yang sudah kita pernah perbuat kepada orang lain. Jadi saya melihatnya ngeri gitu, ya. Saya ngerinya gini. Bapak mantan Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden ke-7 ini kan pernah memimpin 280 juta orang. Ya. Dari 280 juta lebih orang-orang atau rakyat Indonesia itu pasti 1-2 diantaranya ada yang benar-benar kecewa sama Pak Jokowi, ya, kesal dengan janji-janji yang tidak terbukti, misalnya, ya, seperti mobil SMK, ya, kemudian investor IKN yang katanya ratusan orang atau ratusan negara itu yang sudah pernah melakukan mediasi atau ketemu dengan Pak Jokowi, tapi kenyataannya bodong, ya, kenyataannya jong. Itu semua nanti akan ditanya, ya, oleh malaikat maut, ya. Akan ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Kalau sampai amalan kita ternyata benar-benar tidak cukup untuk bisa menjawab itu, maka sudah bisa dipastikan, ya, disiksa nanti di neraka itu kita. Ya, di alam kubur itu, ya, di alam kubur itu kita udah otomatis disiksa, ya. Jadi jangan kita pikir kalau di alam kubur itu kemudian selesai masalahnya. Enggak, bukan berarti kita mati menjadi tanah terus selesai. Enggak, justru itu adalah kehidupan abadi, ya. Abadi yang bagaimana? Kalau memang amalan baik kita itu benar-benar cukup untuk menghadap Sang Ilahi, ya, insya Allah kita akan duduk manis di alam kubur itu dengan menghadap, ya, mungkin melihat pemandangan indah, mungkin ibaratnya seperti melihat surga. Tapi kalau kemudian tak cukuplah pula amalan kita, ya Allah, ya, banyak dosa kita daripada pahala kita, ya, banyak kemungkaran yang kita lakukan daripada hal yang baiknya, ya, kepada orang lain ketika memimpin, menjabat atau sebagai presiden. Masya Allah, udah terbayang lah, ya, semua dihisab, harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau kita tak bisa menjawab, dan seluruh tubuh kita ini nggak bisa menjawab, ya, dan mulut kita nggak bisa menjawab, ya, tapi semua perilaku kita itu amalan kita yang bisa menjawab, ya. Aduh, saya membayangkannya udah ngeri, ya. Jadi, ya, mumpung Pak Jokowi masih hidup lah, ya, di sisa usia, ya, sekarang kan sudah kepala 6, ya, tentu saja kalau berdasarkan umur Nabi Muhammad, mengikuti umurnya Nabi Muhammad, ya, kira-kira 63 tahun, ya. Kalau Pak Jokowi umurnya udah 60-an ke atas, saya pikir sudahlah, ya, nggak usah pakai cawe-cawe lagi, ya. Bukan ngelarang nih, ya, tidak, ya, nggak usah inilah, banyak-banyak aja lah beramal, beribadah, ya, sholat yang betul, ya. Bukan berarti saya soalim, tidak, kita saling mengingatkan. Kalau Pak Jokowi seorang muslim, ya, kita saling mengingatkan. Itu dia. Jadi saya membayangkan seandainya nanti dihisab dan amalan dosanya dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya, ya, siap-siaplah mungkin jadi kayu bakar di neraka, itulah dia, ya. Ini bukan benci, tidak, ya, tidak, kita kan nggak boleh membenci. Jadi ini kita saling mengingatkan bersama saudara muslim, ya. Kalau Pak Jokowi seorang muslim kan gitu, karena kan pernah kita lihat juga beliau sholat, ya. Jadi
tentu saja saya melihatnya dia sebagai seorang muslim kan gitu kan. Jadi itulah gambarannya, Pak Jokowi bertobatlah ya. Udah bertobatlah. Apalagi yang mau dicari, uang banyak, Bapak, uang di Brankas itu saya bayangkan mungkin ribuan triliun lah ya. Di Brankas yang ada di rumah di Solo itu, jangan-jangan Bapak di bawah tanah itu mungkin ada ribuan triliun. Mungkin aset Bapak pun yang nggak terungkap, jangan-jangan mungkin nggak terhitung banyaknya ya. Karena apa ya, dua periode jadi presiden cukup lah ya, rasanya udah lebih dari cukup untuk menikmati kemegahan dunia ya. Itu dia. Ini bukan kita menasihati orang tua, tidak, saling mengingatkan, jangan salah ini ya, jangan salah menafsirkan. Tapi namanya sesama muslim kan, bayangan kita adalah bagaimana Pak Jokowi itu harus pulang dalam keadaan husnul khotimah, itu saja ya. Paham lah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.